kerja di laundry lagi, balik lagi ke laundry. Oh, ke laundry itu. Iya. Berarti laundry ini batu loncatan ya berarti. Aduh. Halo guys, saya Piat. Perkenalkan, saya dari PT Millennial Integritas Indonesia. Oke, masih di program podcast kesayangan kita, yaitu program podcast Holycast. Baik, untuk kesempatan hari ini program Holycast akan sedikit mengupas tentang latar belakang karyawan di PT MI. Kita akan hadirkan bintang tamu dari bagian tim administrasi dengan Mbak yang ada di hadapan kita. Dengan Mbak siapa ini? Saya dengan Hasanah Kurniasih, biasanya dipanggil Nana. Oke, dengan Mbak Nana. Baik, di sini saya akan sedikit mengupas tentang latar belakang Mbak Nana nih, dari ibaratnya asal, tanggal lahir, terus pengalaman kerja dan tujuan kerja Mbak di sini nih. Oke, baik. Yang pertama saya akan tanya nih, asal Mbak dari mana nih? Asal saya dari kota Salatiga, daerah Jawa Tengah. Oh, Salatiga Jawa Tengah ya. Iya. Pantas ngomongnya kayak lemah lembut, lemah gemulai gitu ya. Orang Jawa Tengah rupanya. Iya. Oke. Kelahiran tahun berapa nih Mbak Nana kalau boleh tahu? Tahun 98. Oh, 98 ya. Berarti beda berapa tahun sama saya? Saya 92, beda 6 tahun ya Mbak Nana ya. Masa? Oh, iya. Saya 92, beda 6 tahun. Kelulusan apa itu Mbak Nana? Kelulusan SMK jurusan Teknik Komputer Jaringan. Oh ya, sesuai lah ya berarti kalau jadi admin itu. Karena Iya. dulu SMK-nya di bagian komputer gitu Iya, lah ya. Sama kayak saya Mbak. Kenapa? Lulusannya IPS. Tapi kalau kerja di bagian laptop. Nggak nyambung ya sebenarnya. Iya. Iya, cuman ya namanya rezeki kan nggak mungkin kita tolak. Apa aja lah gitu. Iya. Oke, berarti kalau kelahiran Salatiga, terus sekarang tinggalnya di mana nih Mbak Nana? Saya sekarang tinggal di daerah Tangerang. Tangerang. Oh, berarti dari Salatiga ke Tangerang atau kemana dulu nih? Sebelum di Tangerang, saya tinggal di Bekasi sama orang tua. Oh, di Bekasi sama orang tua. Berarti sekarang orang tua juga di Bekasi atau di Salatiga? Iya, orang tua di Bekasi. Oh, di Bekasi. Terus rumah di sana dikosongin? Yang di kampung? Iya. Yang di kampung kosong. Oh, kosong, sayang banget ya. Rumah di kampung kosong, malahan rusak nanti kalau dikosongin katanya. Iya, rumah itu. betul. Oke, berarti orang tua di Bekasi asli Salatiga, orang tua di Bekasi, itu Mbak Nana di Tangerang. Iya. Waduh, double merantau jatuhnya berarti ya. Iya. Pulang kampungnya double, ke Bekasi sama ke Salatiga. Oke, berarti sekarang lanjut ke pengalaman kerja mungkin. Pengalaman kerja Mbak Nana ini setelah lulus SMK itu langsung bekerja atau nganggur dulu atau gimana nih? Setelah lulus SMK itu selama 1 tahun saya nganggur dulu tuh karena saya nggak ada identitas kayak KTP, ijazah juga belum keluar. Waktu itu kan KTP proses bikin eKTP tuh lama banget waktu itu. Karena waktu itu diwajibkan udah harus punya eKTP, bukan KTP yang biasa kayak dulu ya. Waduh, saya kurang ngerti juga kalau masalah begitu-gitu ya. Soalnya saya orangnya yang males ngurusin yang begitu-gitu. Jadi apa yang saya butuh ada ya udah gitu aja. Kalau saya orang simple. Iya, saya terkendala di KTP itu sih. Nah, waktu itu pas belum ada KTP, saya pernah ngelamar di PT-PT, ditolak karena identitasnya belum lengkap Iya, kan. pastinya. Nah, terus ya udah saya ngelamar-ngelamar nih jadi di laundry pun saya terimalah daripada kerja lah ya, daripada gitu ya. pilih-pilih kerja nggak kerja. Iya. Sedangkan kitanya butuh duit. Berarti selama nganggur tuh kegiatannya apa tuh, di Bekasi atau di Jawa itu? Gimana? Waktu selama habis sekolah tadi kan katanya nganggur tuh 1 tahun, itu kegiatannya apa? Ya Makan tidur gitu main aja. HP. Di rumah di Bekasi atau di Salatiga itu? Di Bekasi. Oh, di Bekasi. Wah, enak juga ya kalau kayak gitu ya, di perantauan makan tidur gitu ya. Iya, karena masih sama orang tua. Oh iya, jadi Kalau sebatang kara nggak tahu ya. mungkin udah nangis kayaknya kalau Iya. 1 tahun sendirian lah. Iya betul. Oke, berarti dari laundry ya. Terus habis dari laundry kerja apa lagi tuh Mbak Nana? Habis dari laundry saya dapat info dari teman sekolah saya di kantor advokat. Itu
Mbak ngelamar di situ berarti? Iya. Itu setelah punya identitas atau masih belum punya juga? Itu udah punya. Oh udah punya identitas baru ngelamar di kantor advokat itu lah ya. Betul. Selama berapa tahun kerja di sana Mbak? Di kantor advokat tersebut saya kerja selama 4 tahun. Lama juga ya. Kenapa keluar Mbak? 4 tahun sayang loh. Keluar karena mungkin udah terlalu lama ya kerja di situ. Saya butuh pengalaman yang lain untuk berarti butuh refresh lah ya. Pengen suasana baru, kerjaan baru lah. Iya juga. Masuk akal juga sih kadang. Nyari ilmu baru, nyari teman baru kan. Kadang kita bener sih kerja di satu tempat itu kadang kita jenuh juga gitu ya. Lingkupnya itu aja gitu. Kalau kita pindah sana pindah sini, bener sih katanya ngulang dari awal lah, dari nol lagi lah. Cuman kita itu nambah teman baru, ibaratnya nambah suasana baru, ilmu baru, pokoknya banyak hal baru lah yang kita dapat ya. Tapi kadang orang kalau udah di situ ya situ aja gitu. Kadang orang begitu sih. Kadang susah keluar dari zona nyaman katanya. Betul. Tapi sebenarnya kalau kita terlalu nyaman ya gimana ya? Ada orang yang kerja di satu tempat maju, ada orang yang nggak di satu tempat kerja di satu tempat begitu-gitu aja, tapi mereka udah termasuk zona nyaman, itu yang sulit Mbak. Iya betul. Makanya kalau ibaratnya kira-kira kerja di satu tempat tapi nggak ada perkembangan, apa salahnya kita nyoba tempat lain kan? Iya. Biar ada mungkin kemajuan atau perkembangan buat diri kita sendiri sih sebenarnya kan. Berarti setelah dari advokat itu langsung ke PT MI ini atau ada tempat lain dulu? Sebelumnya kerja di laundry lagi, balik lagi ke laundry. Oh, ke laundry itu. Berarti laundry ini batu loncatan ya berarti. Aduh, nasibnya kasihan banget ya. Iya, betul. Berarti buat batu loncatan, setelah ada kerjaan yang enak, lari lagi. Ntar kerjaan enaknya nggak ada, balik lagi ke situ lagi ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih Mbak, selagi itu halal dan kira-kira cukup lah buat Mbak Nana atau mungkin sedikit membantu orang tua, nggak ada masalah sih ya. Iya. Berarti habis dari advokat itu ke laundry, baru dari laundry ke sini gitu ke PT MI. Pernah nyoba jadi penonton bayaran. Oh, penonton bayaran. Wah, seru tuh penonton bayaran. Nonton artis terus dibayar. Iya, betul. Wah, mantep dong. Kalau ada bagilah buat saya itu, nggak apa-apa saya jadi penonton bayaran ya. Boleh, kan? masih ada. Aduh, lumayan saya masih kan. punya kontaknya. Wah, janganlah. Kalau bisa kan kita nyari kerjaan itu yang lebih baik lah, Iya, ya kan. Kalau emang udah ada kerjaan yang baik, buat apa lah kita pindah-pindah kan gitu. Berarti dari penonton bayaran baru ke PT MI itu ya? Iya. Oh. Saya dari penonton bayaran ke PT MI. Oke. Sik, kejepit ini loh. Malah Apa tuh? kabelnya grundel-grundel. Nah, setelah dari penonton bayaran baru ke sini itu dapat info dari mana itu Mbak Rana? Saya waktu itu dapat dari aplikasi online. lah ya. Oke. Jangan disebutin lah kalau aplikasi atau aplikasinya. Ntar kita jatuhnya sponsor kan nggak enak kita. Iya, berarti betul. jangan disebutin lah itunya di skip aja ya. Iya. Oke, berarti dari online lah ya. Baru setelah dari online interview langsung. Habis dari online kurang lebih saya nunggu 2 minggu baru dihubungin. Oh, baru dihubungin, baru interview lah ya, baru dipanggil. Oke, baru habis dari itu setelah dipanggil baru kerja gitu. Iya, baru kerja setelah itu. Oke. Sebenarnya tujuannya apa sih bergabung di PT MI ini? Padahal kan ibaratnya tadinya udah pengalaman di kantor advokat, terus balik lagi ke advokat. Kenapa? Apa nggak ada trauma atau gimana? Takutnya sama nih dengan kerjaan yang lama atau gimana? Sebenarnya saya bergabung di PT MI ini karena sebelumnya kan saya administrasi juga ya, di bagian administrasi juga. Iya, betul. Nah, saya pikir mungkin mental saya udah cukup kuat. Oke, udah terlatih lah ya tadinya ya, karena udah biasa kan di bagian jadi nggak administrasi. kaget. Iya, betul. Nah, terus untuk job desk-nya mungkin kurang lebihnya sama. Tapi ternyata saya salah. Untuk job desk-nya ternyata ada perbedaan. Oh, iya. Yang biasanya saya megang file, di sini saya lebih ke administrasi kayak keuangan gitu. Tapi bagus lah Mbak, dengan adanya ibaratnya hal seperti itu, berarti kan kita menambah wawasan baru, pengalaman baru, terus menambah pengalaman, menambah ilmu baru ya kan. Iya, kalau ibaratnya kita kerjanya itu aja, kita nggak nambah ilmu, jadi nggak ada bekal buat cerita nanti kita di masa tua lah, kerjanya cuman begitu-gitu aja kan ya kan. Berarti seharusnya bagus kan menambah pengalaman buat ibaratnya suatu saat kita mungkin mau kerja di tempat lain atau kita mau buka usaha, kalau kita udah punya pengalaman, punya ilmu kan enak ya. Iya, kan? betul. Tadi tujuannya kan
untuk mbaknya ibaratnya karena di bagian administrasi itulah ya udah pengalaman. Mungkin ada sedikit masukan buat PTMI ini itu apa buat ibaratnya biar PTMI ini semakin berkembang, semakin bermanfaat buat banyak orang, terutama di wilayah Tangerang ya. Karena kan kemauan dari PTMI ini buat kemajuan masyarakat di khususnya di wilayah Tangerang lah. Mungkin ada pendapat masukan dari mbaknya? Yang pertama sih dari dalam dulu ya, mungkin kinerja tim itu harus kompak, harus solid untuk bisa lebih maju lagi gitu. Terus apa lagi ya? Itu aja sih saat ini. Iya, karena emang paling penting itu kayak kekompakan tim ya, kekompakan karyawan. Suatu perusahaan nggak akan maju kalau karyawan itu nggak kompak. Dan ada lagi mbak, nggak disiplin, terus ya nggak kompak dan nggak disiplin itulah. Karena kunci perusahaan itu kalau karyawannya disiplin, kompak dan ibaratnya ulet, suatu perusahaan pasti bakal maju. Gitu. Saya rasa cukup itu dulu dari Mbak Nana yang saya tanya-tanya. Mungkin kita bisa ketemu di lain waktu atau mungkin dari Holycast di lain waktu akan mengundang bintang tamu lain ya yang pastinya bakal lebih seru dan lebih menghibur buat teman-teman semua. Baik, cukup itu aja buat Mbak Nana. Terima kasih banyak buat waktunya. Baik teman-teman, cukup itu dari saya, tentunya dari Holycast. Selamat sore, jangan lupa buat teman-teman selalu share, like, subscribe buat teman-teman semua. Terima kasih banyak buat waktunya. Salam Holycast.